Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini saya berkesempatan membawakan renungan yang berjudul Beda Cara Pakai. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa atas berkat pada kami semua, atas penyertaan pada kami dimanapun kami berada ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami. Semoga apa yang kami dengar ya Bapa dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Masih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 13-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Menurut teman-teman, hikmat itu apa? Menurut saya, hikmat itu adalah apa yang Tuhan ajarkan pada kita untuk menjadi pribadi yang benar, pribadi yang baik, dan bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Pada kehidupan sehari-hari kita punya dua pilihan. Ketika kita bisa mengarahkan diri pada hikmat, kita bisa menjadi bijak, atau ketika kita mengabaikan hikmat tersebut dalam diri kita menjadi bebal. Pada suatu hari saya mempunyai sebuah ilustrasi. Ada seorang bernama Kevin dan Friska. Mereka ini bersaudara, dan pada saat mereka ulang tahun, kedua orang tua mereka membelikan sebuah kado berupa smartphone. Gimana tidak ada orang yang suka dengan smartphone? Kemajuan teknologi pada sekarang ini mewajibkan kita untuk mempunyai sebuah smartphone. Entah smartphone itu digunakan untuk chat, untuk chatting, untuk medsos, untuk pembelajaran, dan untuk apapun itu. Semua fitur-fitur di smartphone sekarang ini semakin canggih. Demikian lambat laun ketika Kevin dan Friska menggunakan smartphone, ada dua perbedaan, di mana Kevin selalu menggunakan smartphone untuk bermain game online dan mengabaikan kewajiban Kevin ketika ada di sekolah. Jadi ketika ada pengumuman tentang hasil nilai sekolah Kevin, nilai yang dihasilkan oleh Kevin jelek karena terpengaruh oleh penggunaan smartphone yang tidak efektif, tidak mendukung pembelajaran Kevin, dan hanya digunakan untuk bermain game online. Berbeda dengan Friska mempergunakan smartphone untuk browsing materi ataupun mencari solusi tentang tugas yang akan dikerjakannya, dan akhirnya nilai Friska lebih baik dari Kevin karena Friska dapat memanfaatkan smartphone dengan baik. Nah, gimana teman-teman? Menurut teman-teman, kemajuan teknologi sekarang ini bisa dinilai positif atau negatif. Semua itu tergantung dari teman-teman ketika menggunakannya. Seperti contoh tadi smartphone. Ketika kita bisa menggunakan smartphone dengan bijak, maka hal-hal positif dapat dihasilkan. Seperti tadi Friska bisa mendapatkan hasil yang baik karena adanya smartphone. Jadi smartphone itu tidak hanya bisa mendukung pembelajaran, tapi juga bisa menyebarkan sebuah kebaikan, menghasilkan sebuah kebaikan, dimana ketika kita bisa menggunakan medsos dengan bijak, kita dapat membantu teman-teman sekitar, membantu untuk sosialisasi ketika mungkin ada aksi sosial yang dilakukan. Kita bisa mensosialisasi melewat medsos. Jadi banyak hal baik yang
bisa dihasilkan melalui sebuah smartphone. Nah, sebaliknya ketika kita tidak mempergunakan smartphone dengan bijak, maka hal-hal negatif merajalela, seperti banyak sekali sekarang kabar-kabar hoax, penipuan bisa berupa seperti telepon pada yang marah sekarang ini, telepon tidak dikenal gitu. Kabar-kabar hoax juga banyak sekali. Itu ada akibat dari penggunaan teknologi yang tidak benar. Jadi mari teman-teman kita introspeksi diri. Kita mempergunakan smartphone, kita mempergunakan suatu apa yang Tuhan berikan pada kita. Misal kita punya bakat, dalam programming sebuah aplikasi atau apa, kita bisa gunakan ilmu kita dengan benar, dengan tujuan tidak merugikan orang lain yang ada di sekitar kita. Firman Tuhan pada hari ini adalah ketika kita mengarahkan diri pada hikmat, kita akan dituntun oleh Tuhan di jalan yang benar. Jadi apapun yang kita lakukan pasti tidak akan merugikan orang yang di sekitar kita, tidak menghasilkan hal-hal negatif, tidak mengajarkan hal-hal yang negatif. Oke, mari teman-teman kita pergunakan teknologi yang sekarang ini semakin canggih dengan baik dan benar. Untuk firman Tuhan pada hari ini seperti itu. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman tangkap, bisa teman-teman cerna, dan bisa teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau berikan. Kami dapat belajar tentang apa itu hikmat ya Bapa yang Kau ajarkan pada kami, dan semoga apa yang kami dengar dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan berkatilah ya Bapa aktivitas kami selanjutnya dimanapun kami berada ya Bapa. Semoga apa yang kami lakukan, aktivitas yang kami lakukan dapat menghasilkan hal-hal yang baik ya Bapa untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.